bangsa Indonesia ini saya pikir sudah melalui banyak krisis. Dan mereka ini kuat. Tapi memang susah maju. Jadi kalau dibilang dampaknya akan seperti apa, saya tetap melihat bahwa Indonesia ini akan tetap menjadi salah satu tempat yang paling aman. Juga sama dengan saat kemarin tiba-tiba Pak Prabowo mengatakan BBM subsidi tidak naik hingga Desember. Orang Indonesia langsung curiga, apa nih yang dikorbankan beliau, sehingga itu kan pemikiran yang sakit, Mas. Ini adalah kesempatan di mana kita itu akan bisa menyalip di tikungan asalkan kita bersatu. Dengan kata lain, di balik krisis itu ada peluang, dan peluang itulah yang harus kita lihat. Tapi kita harus adil juga. Itu yang belum didapatkan oleh semua presiden yang selama ini ada. Dan saya kira Pak Prabowo memiliki kemampuan untuk itu. Karena sekali dalam seumur Indonesia, akhirnya kita mendapatkan presiden yang bukan petugas partai. Selamat datang kembali di Common Ground Podcast Hyperbus. Tempat sudut pandang bertemu bersama saya Jus Darmawan. Biasanya Common Ground menghadirkan akademisi, peneliti, pelaku usaha, dan para pemangku kebijakan untuk membahas berbagai isu nasional. Tapi episode kali ini sedikit berbeda dan spesial. Karena untuk memahami apa yang sebenarnya dirasakan publik, kadang kita tidak cukup hanya melihat data, survei, atau pernyataan resmi. Kita juga perlu membaca keresahan, emosi, pola percakapan, dan suasana yang hidup di tengah masyarakat saat ini. Dan sosok yang saya undang hari ini adalah orang yang cukup sering membaca semua itu. Seorang alumni ITB yang memilih membaca Indonesia melalui kartu tarot untuk menyusun narasi berbagai isu yang sedang dibicarakan publik. Apa yang membuat orang cemas, marah, penasaran, ataupun berharap. Kali ini spesial Common Ground Hyperbus berkolaborasi dengan channel Mas Denny Darko. Bukan untuk bicara soal ramalan atau ilusi persepsi dan pikiran, tapi untuk membaca pola, intuisi, psikologi massa, dan arah opini publik Indonesia hari ini terhadap berbagai peristiwa yang sekarang sedang banyak diperbincangkan. Mas Denny, terima kasih atas kolaborasinya. Terima kasih Mas Yus, terima kasih Hyperbus. Sama-sama. Mas, saya melihat kecenderungan podcast Anda ya, beberapa belakangan ini Anda itu berhasil membaca, meramu, lantas menyampaikan isu-isu berat seperti politik, ekonomi, bahkan energi, keamanan nasional dalam podcast Anda itu. Apa yang mendorong Anda? Hal-hal yang teknikal, yang akademis, yang analitis itu Anda bawakan dalam narasi yang lebih personal, intuitif, dan simbol tarot begitu. Awal mualanya itu diajak oleh, kalau saya bilang adik angkatan ya, tapi jauh sekali. Beliau ini lulusan matematika ITB. Lalu terus kemudian bertanya kepada saya di sekitar awal atau menuju tengah 2019. Mas Darko punya channel YouTube kan? Punya, tapi saya gunakan hanya untuk menaruh koleksi-koleksi video dan itu kan hard disk gratis ya saat itu ya. Betul. Nah terus dia bertanya kenapa nggak aktifkan dalam artian bermitra dengan YouTube. Terus saya ingat sekali saya bertanya saat itu duitnya serius ada ya? Loh ada, dijelaskanlah. Besoknya ketemu lagi, lusa ketemu, selama 1 minggu itu hampir setiap hari kita berjumpa. Lalu 1 bulan kemudian kami sudah barengan mengaktifkan channel YouTube saya, mendaftarkan menjadi mitra dari YouTube saat itu, dan akhirnya mulai membuat video. Nah dalam perjalanannya, teman kami ini kan, dia ini mencoba untuk mengolah data, kira-kira Denny Darko ini cocoknya jadi apa? Itu kembali sebelum AI ada kayak sekarang. Jadi kalau orang-orang yang mengerti tentang data, membaca data, ya tentu saja teman-teman dari statistika dan matematika kan. Akhirnya dari banyak, saya waktu itu menawarkan mau sulap bisa, membahas tentang lukisan pasir dan seni bisa, ayo. Mau tentang hipnotisme atau saya waktu itu dan sampai sekarang ya itu suka mempelajari neuro-linguistic programming, ayo seperti itu. Atau mau yang ngomong-ngomong vlog daily harian aja atau apapun. Dan saya kan memang suka ngajar, Mas. Tapi waktu itu akhirnya dari semuanya, dia tuh menghasilkan satu hal yang, Mas, baca tarot aja. Karena di situ, nah nanti saya akan cerita kenapa, tapi akhirnya dari semua ini,
ya udah coba baca tarot dan apa kira-kira yang harus kita lakukan. Sebagai seorang konten kreator yang hidup di algoritma YouTube, kita harus mengikuti apa yang sedang ada. Dan saat itu tahun 2019 kita ingat sekali ada polarisasi Pak Prabowo versus Pak Jokowi. Nah akhirnya saya meramalkan siapa yang jadi pemenang pemilu. Nah dari situ ternyata keterusan dan akhirnya memang konten saya itu DNA-nya itu adalah mau tidak mau seperti politik. Tapi sebenarnya itu hanyalah jubah yang dikenakan dan serigalanya sebenarnya itu berbeda lagi. Gitu. Apa itu serigalanya tuh? Saya ini ingin memberikan sebuah, mungkin kalau dibilang pengajaran terlalu kok merasa tinggi begitu ya, tapi ajakan Mas. Dan untuk mengajak, saya merasa kalau kita ini harus berbicara menggunakan bahasa mereka. Kalau kita punya anak balita, kita kan pasti, ayo kita makan ya. Itu kan kita kan nggak begitu setiap saat berjumpa dengan saya dengan Mas Yus seperti itu kan jadinya aneh ya. Tapi saat kita ketemu dengan balita, saat kita ketemu dengan orang yang sama atau berbeda, ini satu hal yang sepertinya harus dilakukan. Saat kita harus menyesuaikan dengan bahasa mereka agar mereka ini mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Karena tiap orang ini kan punya peta tersendiri dan saya pikir ada banyak sekali teori komunikasi ya yang membackup hal itu tadi. Jadi saya menggunakan jubah mistis agar saya bisa berbicara ke lebih banyak orang di Indonesia. Oke. Jadi intinya adalah cara Anda mengemas agar bisa berbicara, menangkap tadi bahasanya menangkap pola gitu kalau dalam bahasa saya. Menyampaikan menyampaikan informasi apa yang mampu atau mudah dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan pola tadi itu. Berdasarkan pola itu. Betul. Dan masyarakat sudah memiliki kode tertentu agar mereka ini bisa mengencode. Dan hal itu tentu saja harus berbicara menggunakan bahasa yang bukan egaliter, tapi yang memang bahasa kebanyakan orang. Dan saya kira ini bahasa yang dimengerti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena kalau kita berbicara seperti saya berbicara dengan Mas, ini sama seperti saya berbicara ke mungkin cuman 10 berapa belas persen yang makan kuliahan, pengetahuannya tinggi, membaca buku. Tapi untuk orang-orang yang belum memiliki kesempatan mendapatkan hal itu, saya harus berbicara menggunakan bahasa mereka. Oke. Maka yang ada kemasan yang ada di YouTube channelnya Mas Denny itu seperti itu. Betul, ya? Seperti itu. Karena yaitu tadi orang Indonesia ini percayanya sama orang yang menjadi pemuka agama atau orang yang mengaku sakti. Iya, yang pertama kayaknya saya nggak bisa. Tapi Anda sakti dalam menyampaikan dan meramu itu. Bisa dinilai oleh orang yang menggeluti. Tapi kalau untuk orang yang berbicara kepada saya harus sakti secara yang mereka kira sakti itu tadi. Mas, sebenarnya saya pengen menggali lebih dalam, tapi dalam pembacaan Mas Denny tentunya. Yang beberapa kali lah saya nonton di channelnya Mas Denny itu. Anda membahas beberapa pokok persoalan, salah satunya adalah MBG, program makan bergizi gratis. Baik. Kan sekarang lagi menjadi sorotan publik, bahkan ada yang ke MK untuk menguji apakah ada pelanggaran MBG di APBN 2026. Nah, betul. Kalau ini menurut Mas Denny nih dari pembacaan, itu kan kritik terhadap MBG ini sebenarnya adalah yang dari koalisi masyarakat sipil maupun masyarakat luas itu akan mempengaruhi MBG ke depan nanti seperti apa, Mas? Kalau membaca dari pola pembacaan Mas Denny. Baik, biasanya saya akan mengeluarkan kartu. Silakan aja. Ya, mengocok kartu boleh di sini. Boleh, silakan. Saya sekalian tunjukkan ya. Ini adalah kartu tarot. Saya kira semua orang sudah tahu itu ya. Dengan bervariasi gambar di dalamnya, tapi ini menarik karena gambarnya bolak-balik, Mas. Iya, saya minta bantuan Mas Yus untuk acak kartunya. Berapa kali? Bebas. Nah, ini kan sesuatu yang ini sudah ada, Mas.
dalam DNA kita. Saat Saya melakukan sedang tidak sesuatu, dihipnotis kan? dari tadi sebenarnya sudah, Mas. Oke. Iya, jangan sadar. Oke. Saya kocok ya. Ya, saya bukan belum bilang pemain, berapa kali, jadi Mas. saya nggak jago. Mas, sebentar. Saya belum bilang berapa kali. Berapa kali? Ini Mas sudah mulai ngocok. Dua Ini- kali. Ini bad luck, Mas. Oke. Biar good luck. Ya. Nggak ada sebenarnya berapa kali 3 atau apa. kali. Iya. Saya suka angka 9. Wih, 9 kali dong. 4, 5, Saya ngetek dulu kalau 6, 7, 8, 9. Nah, oke. Mas mau sisi yang di sebelah mana? Nah, Taruh itu aja di sini. saya serahkan ke Mas Denny. Nah, kalau di sini berarti sisi yang ini, Mas. Yang Oke, kita pakai. siap. Oke. Ini kartunya adalah Queen of Swords tapi menghadap ke belakang. Tapi tidak reverse artinya terbalik seperti ini. Mengapa ini penting? Karena membaca kartu tarot, Mas. Ini disepakati artinya apa di seluruh dunia, artinya harus sama. Oke. Kalau saya mengartikan semau gue nanti, orang lain akan bisa menyalahkan. Dan ini sesuatu yang berbeda dengan saat saya pertama kali masuk media di televisi. Kalau televisi kita ngomong sesuatu nggak bisa dikoreksi. Ini ada kolom komentar. Nah, artinya di sini kita harus kembali ke pola yang sebelumnya. Kita tahu Pak Prabowo, penggagas MBG ini 5 kali ya berusaha untuk ikut pemilu. Salah satunya menjadi wakil. Ya, wakilnya Empatnya Bu ini Mega, empat atau 3 ya? Tiga. Berarti 4 kali ya? 4 kali. 4 kali. Bu Mega 2 kali kan? Enggak ya? Bu Mega sekali. Sekali ya? Bu Mega sekali. Nah, artinya beliau ini seseorang yang persisten, seseorang yang tidak mudah untuk digoyahkan. Dan mungkin ini menjelaskan mengapa banyak kritikus atau pengamat itu yang menganggap bahwa Pak Prabowo ini nggak mau dinasehati, ya kan? Siapa namanya? Pak Saiful Mujani juga mengatakan demikian, dan juga Ketua BEM Universitas Andalas atau mana yang berkata kalau Pak Prabowo ini presiden pakak, nggak mau dengar seperti itu. Padahal dia ini seseorang yang mendengar, tapi sekali dia memahami sesuatu, dia akan berpegang teguh terhadap hal itu tadi. Dan saya melihat bahwa MBG ini akan tetap diteruskan. Tetapi tentu saja pasti akan ada sebuah penghitungan yang akan membuat beberapa hal ini mungkin akan direkalkulasi dan disesuaikan. Oke, itu pembacaan MBG ya. Betul, dari ini. Jadi kalau ada yang mungkin di sini berharap MBG ini dihentikan dan berhenti, saya pikir mereka akan kecewa ya dengan bacaan ini. Tapi yang mengharapkan MBG ada perbaikan tentu ada harapan dari pembacaan Mas Denny tadi. Iya, dan MBG yang tetap berjalan seperti sekarang pun tentu saja masih ada juga orang-orang yang begitu. Oke. Ya, gitu, ya, Mas Yus. Nah, saya khawatir ini dari pembacaan ini lagi. Iya. Ini terkait dengan MBG karena MBG yang sedang disorot nih. Iya. Ini nanti perbaikannya MBG meneruskan tadi, perbaikan dari MBG ini karena memang berasal dari masukan, kritik, saran dari koalisi masyarakat sipil dan masyarakat luas karena adanya kekurangan, ataukah lebih didorong oleh kan mungkin ada beberapa orang di program MBG ini gitu yang akhirnya berurusan dengan hukum. KPK, oke. Nah, kekhawatiran yang Mas Yus sampaikan ini adalah sesuatu yang membuat kita ini akan selalu lebih unggul daripada AI, Mas. Oh gitu. Artificial Intelligence. Nanti Mereka mereka tuh nggak punya intention, mereka tidak punya kekhawatiran, tapi itu yang membuat kita jadi manusia. Betul. Kan. Nah, Mas dibelah, Mas, dimanapun. Dibelah aja. Iya, belah aja jadi 2. Belah rata apa belah? Bebas terserah. Okay. Nah, Mas mau pilih kartu yang ini kan di atas tadi, berarti kita ambilnya misalkan kartu ini dan ini yang belum terlihat. Mau ini atau yang itu? Saya pilih ini. Oke, karena lebih ini ya, manly mungkin ya, naik kuda seperti ini. Oh, saya ngacak aja itu. The Knight of Wands. The Knight of Wands ini seorang kesatria menaiki kuda. Kudanya ini melangkah tapi berderap satu demi satu, bukan berlari tapi tidak juga sedang berhenti. Dia memegang tongkat yang mengartikan sebuah harapan, sebuah niatan. Dan pertanyaannya tadi, apakah ini karena akan terjadi perbaikan karena memang masukan atau karena ada sesuatu bermasalah di situ yang akhirnya berurusan dengan hukum? Oke, kalau saya lihat di sini, melihat kartu ini ya, saya kira akan kepada si mendengar perbaikan. Ya karena kalau kita bicara tentang hukum, kita akan tahu bahwa selama ini
hukum ini memang kita bilang belum sempurna ya dilaksanakan seperti apa adanya dan masih sering digunakan sebagai sebuah instrumen untuk mengatur kekuasaan. Oke. Karena jika hukum yang sama ini diberlakukan kepada semua orang, tentu saja ya presiden-presiden di masa lalu ini pasti akan kena juga kan. Jadi kalau saya kira mengingat bahwa MBG ini anak emas dari Pak Prabowo, saya kira hukum ini akan sulit untuk menyentuh hal yang seperti itu. Kalau Panji bilang mens rea ya. Jadi apapun yang di dalamnya ini terus mendadak akan nggak bisa diaudit secara hukum. Dan itu bukan sesuatu yang sebenarnya ditakutkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo lebih takut kalau seandainya masyarakat ini memang akhirnya menganggap beliau ini nggak mau mendengarkan. Lebih ke situ. Ya. Jadi perbaikan MBG ini akan terjadi perbaikan karena memang adanya masukan dan keterbukaan Pak Prabowo untuk benar-benar serius terhadap perbaikan MBG. Betul, dan ini sepertinya memang sebuah upaya yang sudah terlihat yang tidak pernah atau mungkin nggak secara gamblang dilakukan di era presiden sebelumnya. Saat Pak Prabowo mengajak berjumpa pengamat-pengamat dan mungkin nggak kita artikan sebagai pengamat yang kritis ya, tapi orang-orang seperti Najwa Shihab dan pemuka media ini datang, saya pikir itu mewakili konstituen mereka yang juga kritis juga kan. Betul, Begitu, Mas Denny. Nah, ini saya mencoba mencari polanya Mas Denny lagi terkait hal yang lebih besar lagi terkait dengan perekonomian. Iya. Ini kan seringkali masyarakat data, survei dan seterusnya itu menyampaikan bahwa inflasi turun, artinya ekonomi juga membaik, kemiskinan menurun. Bahkan approval ratingnya pemerintah atau presiden dan wakil presiden saat ini kan juga baik atau tinggi begitu. Tapi di sisi lain Mas Denny kan sering bahas itu di podcastnya bahwa masyarakat juga merasa pekerjaan sulit gitu kan. Terus barang-barang juga secara tidak langsung kok semakin susah untuk dijangkau kan begitu ya. Terus ada juga misalnya hidup kok makin berat begitu ya. Nah, ini menurut Mas Denny nih, dua hal yang tadi ada survei, ada data, ada pernyataan resmi, ini yang dirasakan masyarakat. Menurut Mas Denny, ini analisa barangkali ya, analisa terserah nanti kalau mau pakai tarot juga. Analisa Mas Denny, apakah ini keresahan tadi atau gambaran kecemasan atau gambaran semakin susahnya masyarakat, itu persoalannya adalah pada bahwa perasaan itu, rasa itu dan seterusnya itu memang tidak bisa ditangkap oleh berbagai survei dan data ataukah ada persoalan yang lebih besar? Oke. Nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Saya mendengar Mas Yus tadi mungkin 4 atau berapa kali mengucapkan kata rasa. Kebetulan di kartu tarot, kartu cups, ini melambangkan rasa, Mas. Rasa yang muncul dan rasa ini sesuatu yang ini bukan kuantitatif, nggak bisa diukur Mas, nggak bisa diangkakan. Iya nggak bisa diangkakan, gitu, intangible. Dan rasa ini penting untuk kita kembali ke rasa awal. Ini tuh apa yang muncul di sini ini tadi. Nah, saya mencoba menganalisa dari kartu ini bahwa apa yang terjadi. Kita harus coba, kalian bisa googling, saya bisa bicara ya dengan para pendengar Hyperbuzz di sini ya. Istilah-istilah berikut ini. Yang pertama adalah internet bubble filter. Oke. Kalau ini Mas pasti sering dengar ya. Lalu ada yang dinamakan dengan echo chamber effect. Efek kubah. Kubah yang menggema seperti itu. Lalu hyper reality. Jadi sebenarnya Mas kalau boleh saya artikan, apa yang saat ini didengarkan oleh masyarakat itu adalah apa yang mereka ingin dengarkan. Bukan sesuatu yang nyata dan benar-benar terjadi. Dan ini memang mulai muncul. Saya sebenarnya ada di sini tapi nanti jadi terkesan sangat teoritik. Bahkan ini penemunya itu sudah meninggal dunia. Bahwa nantinya masyarakat ini akan terjebak kepada sebuah gaung yang timbul karena mereka ini dikelompokkan berdasarkan kesukaan mereka, Mas. Akhirnya kebenaran itu jadi tidak relevan lagi. Mereka menganggap apa yang mereka ingin dengar adalah kebenaran yang sesungguhnya. Dan yang Mas sampaikan itu tadi, dengan kondisi sekarang ini, betul itu ada. Tapi ini sesuatu yang dirasakan oleh seluruh
dunia saat ini. Dan mungkin kurang fair kalau kita akan mengukur itu sebagai kegagalan dari pemerintah yang baru 1,5 tahun ini melakukan tugasnya. Dan kita harus tahu juga ada sebuah fakta di mana kenapa kok Indonesia ini susah menjadi negara yang canggih dan maju seperti bangsa Jepang atau China atau mungkin saudara-saudara kita di belahan dunia lain seperti Jerman, Swedia yang punya IKEA dan sebagainya itu. Karena kita ini hidup di alam yang sangat memberikan tumpah ruah kehidupan kepada masyarakat Indonesia, bahkan dalam kondisi mohon maaf miskin sekalipun kita ini akan tetap bisa hidup. Nah, hal seperti inilah yang kalau saya kira membuat masyarakat Indonesia ini sebenarnya mau krisis apapun itu apa yang ditakutkan sejatinya nggak akan pernah terwujud. Karena kita akan selalu bisa mendapatkan apapun yang kita butuhkan ya, bukan inginkan ya, itu di bumi ini tadi. Nah, yang terus kemudian diperkarakan adalah sesuatu atau ilusi yang ingin kita dapatkan. Tapi itu sebenarnya nggak kita butuhkan. Tapi saat ini nggak kita dapatkan. Contohnya kebebasan menyampaikan pendapat, kritik kepada pemerintah. Yang padahal kalau boleh kita bilang ini sesuatu yang mungkin debatable, itu apa dulu, apakah itu perlu dilaksanakan sekarang ini. Jadi kalau menjawab pertanyaannya tadi menggunakan kartu ini, kita kembali lagi bahwa sejatinya keresahan itu Mas, itu cuma ada di sosial media. Dan jika itu disampaikan, mungkin akan jadi sesuatu yang seperti near empati ya, kayak ketua Basarnas atau siapa saat datang meninjau Aceh saat itu. Oh iya. Iya, tetapi sejatinya memang itu yang kalau saya amati itu terjadi. Berisiknya tuh sebenarnya cuma di situ-situ aja, tapi itu dekat sama mikrofon. Masyarakat yang lain sebenarnya di akar rumput saya pikir nggak segitunya. Mas mungkin mudik ke kota yang sama ya. Di Tulungagung waktu saya kemarin pulang ya saya nggak merasakan krisis yang dialami. Semuanya baik-baik saja. Bahkan saat bupatinya pun kemarin itu ternyata diciduk oleh KPK, ya semuanya baik-baik saja. Gitu. Berjalan dengan wajar dan sebagaimana biasanya. Iya. Dan sesuatu yang ditakutkan selama ini ternyata itu adalah narasi kognitif yang diulang terus-menerus. Yang saya tidak tahu tujuannya apa, tetapi kita tahu pasti bahwa algoritma itu jatuh cinta dengan hal yang seperti itu. Dengan kata lain bahwa tadi itu yang satu sisi ada data, ada survei dan seterusnya, satu sisi adalah keresahan dan seterusnya itu sebenarnya itu adalah permainan di dalam di pikiran kita. Di pikiran kita. Betul. Terus akhirnya itu digaungkan secara ramai karena kita itu echo chamber effect tadi. Betul. Begitu ya. Lalu kemudian mengarah kepada suatu fenomena tentang hilangnya kepakaran. Informasi yang muncul, ini kita tidak perlukan lagi kesahihannya. Mirip tadi. Judul buku Hilangnya Kepakaran. Nah, memang betul, itu diambil dari tadi itu Mas. Apa yang muncul di sosial media, itu seakan-akan sesuatu yang valid untuk kita perjuangkan. Hanya karena itu sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita sukai. Kita mau mendengarkan apa yang mau kita dengar, begitu ya. Iya, seperti itu. Siap. Nah ini kaitannya berarti nanti ke media sosial ini langsung saya pengen diskusikan dengan Mas Deddy. Dengan senang hati Mas. Oke. Nah, jadi publik Indonesia saat ini kita sebut publik Indonesia aja lah ya, netizen ini semakin ke arah kritis atau makin emosional atau sebenarnya makin apatis? Karena efek echo chamber tadi mungkin makin apatis ke depannya, atau justru kelompok atau masyarakat yang makin mudah untuk diprovokasi atau digosok-gosok. Monggo Mas. Mau yang ini lagi? Iya dong. Kita harus membaca. Tadi udah kanannya Mas ini. Sekarang betul, saya ambil betul. yang kanan saya. Ini penggaris saya Mas, saya membaca menggunakan Oke. Judgment. Apa yang terjadi? Itu kembali yang kita berangkat dari kita tadi terakhir ya, bahwa apapun yang kita sukai itu terus menjadi sesuatu yang seakan-akan kita percayai. Kita yakini betul. Dan pertanyaan intinya dari Mas tadi adalah apakah masyarakat kita itu apatis atau apa? Makin kritis, itu menunjukkan nanti ke depan makin kritis, makin apatis, makin emosional begitu, atau sebenarnya makin mudah diprovokasi. Nah, saya kira semua itu Mas.
itu akan terjadi. Dan semua hal itu kan kalau kita konotatifkan kan ada di sisi yang negatif ya. Nah, dan saya tegaskan sekali lagi di sini bahwa algoritma itu memang menyukai hal itu. Orang-orang ini akan lebih mudah untuk engage atau berpartisipasi terhadap konten yang menyebarkan ketidakpuasan, kebencian, amarah, dan hal-hal yang seperti itu. Nah, artinya memang kalau ditanya di sini, kita langsung ke jawaban karena jawaban ini akan mendefinisikan pertanyaannya ini tadi, Mas. Saya kira harus ada sebuah aturan tertentu yang meregulasi sosial media di Indonesia. Karena Indonesia ini semua orang, Mas. Ada satu teori juga, tapi saya lupa ini, bahwa orang bodoh ini memberikan kesempatan dan juga panggung kepada orang bodoh untuk menyuarakan. Dan ini di panggung yang sama dengan orang yang memang cerdas dan juga berpengetahuan. Ini adalah awal dari kehancuran. Dan saya mengira bahwa ini adalah satu titik di mana ini sudah mulai dan sudah terlanjur kebablasan. Dan agar itu tadi nggak lebih, karena takutnya jawaban saya adalah akan semakin apatis, akan semakin pesimis, akan semakin terpecah. Karena memang mereka ini menggunakan sosial media secara avid dan sangat-sangat tinggi. Kita tahu ada penelitian yang mengatakan masyarakat Indonesia ini termasuk yang mengkonsumsi sosial media, screen time-nya itu yang paling tinggi, Mas. Nah, untuk itu saya kira pengaturan dengan cara setiap orang yang memiliki akun di mana mereka artinya memiliki corong suara di sosial media ini harus mendaftarkan identitas real atau asli mereka. Ini adalah salah satu dan mungkin satu-satunya pintu masuk untuk menghalangi itu semua terjadi. Ada pertanyaan dari mungkin yang nggak setuju dengan Mas Denny itu. Iya, apa itu? No viral, no justice. Oh, betul. Nah, saya malah dengan apapun yang tadi saya usulkan di sini, itu akan membantu sesuatu yang viral ini ditegakkan justice-nya. Tapi syaratnya orang-orang ini memang harus menunjukkan identitas asli mereka ini tadi. Karena di saat bersamaan, saat orang-orang ini menggunakan anonimitas, mereka pun bisa menggunakan sesuatu yang sebenarnya injustice untuk diviralkan, Mas. Dan itu sesuatu yang sangat berbahaya dibandingkan kita nggak bisa memviralkan sesuatu agar justice didapatkan, acquire. Saya mencoba menggarisbawahi yang dipersoalkan Mas Denny adalah anonimitasnya ya. Iya, karena saat itu terjadi, order itu hilang. Bukan soal semua orang merdeka dan bebas untuk menggunakan media sosial. Merdeka, karena mereka sudah mendapatkan hak mereka. Kewajiban mereka adalah menunjukkan jati diri mereka. Kita ini menggunakan teknologi seakan-akan ini di China tahun 1920. Kita kan nggak hidup di zaman itu gitu loh. Jadi saat kita bisa menyuarakan apapun, kita juga harus held accountable terhadap apapun yang kita sampaikan, Mas. Oh, siap. Baik. Jadi bukan persoalan membatasi pemanfaatan media, tapi harus bijaksana. Betul. Kalau Anda mau bermedia sosial secara kritis, Anda juga harus menunjukkan siapa Anda. Sehingga Mas, kita akan bisa mengukur siapa ini yang ngomong. Apakah dia memang sudah melalui perjalanan untuk memfilter informasi itu sehingga itu pantas untuk kita santap dan kita bicarakan. Karena jika tidak, Mas, semua orang bisa menjadi orang yang lain. Dan ini kekacauan yang saya bahkan bersuuzon terhadap demokrasi itu sendiri. Oh iya? Iya, sejatinya. Ada alasan tuh? Ada alasan. Karena apa? Ini seperti sebuah tangga yang sudah digunakan orang keluar dari lubang. Tapi saat orang lain ingin menggunakannya, mereka menendang tangga itu tadi. Sama juga seperti saat kita... Gimana tadi menggunakan tangga? Bayangkan ada sebuah lubang. Dalamnya 10 meter, manusia terperangkap di situ, ada tangga, orang ini naik. Nah, pas ada orang yang mau naik, orang yang sudah di atas, ini menendang tangganya itu tadi. Jadi negara-negara maju seperti Amerika, saya kira mereka itu mengglorifikasi demokrasi ke negara-negara dunia ketiga. Padahal mereka sendiri, Mas, sekarang ini menangkapi warganya dengan ICE itu tadi, bisa memasuki imigran rumah, imigran dan apapun. Bahkan
masuk ke negara orang lain, menangkap presiden mereka dan membawa pulang, bahkan atas nama demokrasi. Jadi kalau saya kira kita ini berdebat kepada sesuatu yang bahkan di negaranya sendiri being outdated, udah nggak zaman gitu loh. Padahal kita memiliki demokrasi yang lain, Mas, demokrasi Pancasila. Saya pun menolak adanya sebuah upaya oposisi. Kenapa? Karena saya pikir Indonesia dengan 17.000 pulau, dengan ribuan suku di dalamnya, dengan wajah dan warna kulit berbeda, dialek yang berbeda. Saya dulu waktu dari Tulungagung pindah ke Surabaya, saya dicemooh dialeknya, Mas. Oh iya. Iya, karena nggak Surabayaan. Iya. Saya aja yang satu provinsi, jaraknya cuma 3 jam. Ini sudah oposisi, Mas. Lalu kita ingin menggunakan cara orang-orang yang hidup dalam mereka ini satu ras, mereka ini satu latar belakang. Relatif homogen. Iya, homogen. Sedangkan kita yang sudah jelas oposisi, kita mau pakai itu untuk menjelaskan kebebasan berpendapat. Kita sudah jelas-jelas berbeda, maka bukan perbedaan yang kita perlebar. Kan begitu maksudnya, Mas Denny, ya? Iya, dan Garuda sudah megang pitanya ada di situ. Tapi kita melupakan, kita setiap berteriak demokrasi, mengglorifikasi tentang perbedaan. Seakan-akan ini sesuatu yang harus sangat diperjuangkan dan menjadi resep utama keberhasilan perjuangan dan pembangunan negeri. Kan menggelikan, Mas. Untuk seorang ahli tarot dan lulusan FSRD ITB begitu ya, sangat filosofis pernyataannya. Serius, ini filosofis sekali. Terkait dengan bahwa kita memang sudah berbeda gitu. Jadi jangan dipertajam perbedaan itu dengan istilah opposite tadi begitu. Betul. Ya. Dan algoritma, Mas, membuat itu semakin parah lagi. Karena algoritma itu, it is either us or them. Seakan-akan kita hanya diberi pilihan. Kalau enggak di kutub yang A, ya kita ada di kutub Z. Nah, B sampai Y ini itu tiba-tiba hilang, Mas. Kan lucu jadinya. Baik, saya ajak Mas Denny berdiskusi lebih ini lagi, sensitif lagi. Kalau tadi mungkin masih belum sensitif, ini gongnya sensitif nih. Ini kan akhir-akhir ini marak narasi pelengseran Pak Prabowo sebagai presiden. Sebelumnya adalah pelengseran Mas Gibran sebagai wapres begitu ya. Narasi ini kan nampaknya semakin membesar begitu ya. Ini sebenarnya membesar ini, pembacaan pola dari Mas Denny lagi nih. Apakah sengaja digoreng menjadi isu yang semakin membesar untuk menciptakan ilusi politik begitu? Ataukah memang itu secara generik memang kehendak karena tadi permainan semacam campaign dari media sosial Cognitive yang semakin cognitive war di media sosial dan seterusnya itu yang menyebabkan isu ini narasi ini semakin membesar. Jadi yang satu emang di engineering begitu ada rekayasanya, yang satu memang karena generik karena memang tadi cognitive war di media sosial. Silakan, Mas. Oh, lagi? Iya. Tadi kanan, sekarang kiri. Monggo. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Mau di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Tengah juga nggak apa-apa. Iya, saya silakan. aja ya. Iya. Nah, ini kartu yang hampir sama dengan tadi mana ya? Ace of Cups. Oh, ini. Kartunya itu ada tulisan satunya. Di sini ada satu juga, tapi ini swords atau pedang. Pedang. Oke. Waduh. Di kartu tarot ini ada 4 perlambangan. Selain kartu Mayor Arcana yang bersifat tentang sifat itu sendiri, kesabaran, iblis, terus kemudian ada juga sang penyihir. Nah, kartu-kartu ini kalau tadi keluarnya itu adalah cups tentang rasa, kalau tongkat tentang harapan, terus kemudian ada pentacles ini belum keluar, tapi kartunya mungkin akan semacam coba ya. Nah ini kan satu juga, tapi pentacles. Ini tentang sesuatu yang termanifest, kebendaan, kesehatan, kekayaan. Nah, tapi kalau ini, Mas, ini tentang perjuangan, tentang perwujudan nyata dari harapan. Jadi kalau kita bicara sama adik-adik Gen Z, kalau ini itu naksir cewek, kalau ini nelpon. Sudah jadi tindakan dan upaya. Dan menjawab pertanyaan Mas Yus tadi,
ini jelas upaya, Mas. Tapi upayanya ini masih sangat kecil. Jadi kalau dibilang bahwa apakah ini mewakili masyarakat, saya pikir tidak. Tapi apakah menjawab ini adalah engineering gitu Oh ya, iya, ada jelas. rekayasa atau Jelas, emang Mas. generic dari cognitive war tadi di media sosial, echo chambernya aja? Oh, ini keduanya. Tapi kalau Keduanya. kita bilang engineer dan naturalnya itu bukan echo chamber, Mas. Bahkan echo chamber pun ini Itu adalah di sebuah engineering ya? sebuah tools dari mengengineer itu tadi. Saya melihat bahwa ini upaya, memang sebuah upaya untuk menggantikan beliau. Dan ini diinisiasi. Kalau saya ini istilah yang saya buat sendiri ya, kaum kalah, Mas. Oh, Oke, apa itu kaum kalah itu? Kaum kalah itu tidak hanya Nggak hanya berkaitan dengan pemilu kemarin kan? iya, kalau orang Oh, bilang itu nggak gitu. cuman RT 16 ya, RT 16 RW 3 berapa? 40. R 1630 berapa itu ya? Enggak, berapa? RT 16 RW 30 berapa ya itu? Enggak hanya itu. Oke. Tapi lebih jauh lagi, ini adalah orang-orang yang belum pernah menang dalam 3 pemilu ke belakang. Oke. Waktu mereka mendukung Prabowo, Kalah. mereka kalah. Mendukung lagi, mereka kalah. Waktu mereka nggak dukung Prabowo, Prabowo-nya menang. Seperti itu. Dan ini sayangnya memang muncul dari banyak hal yang ya kita nggak bisa bangga tentang ini, ketidakadilan. Karena orang-orang yang kemarin itu memilih Prabowo, menurut keyakinan saya, ini adalah orang-orang yang tidak mau atau marah terhadap Jokowi. Bahkan kalau boleh saya bilang lagi, kemarahan terhadap Wong Jowo, Mas. Karena orang-orang yang mendukung Pak Prabowo, ini dari kantung-kantung di mana kalau kita dulu melihat pemberontakan, itu ada DITII, Permesta, iya kan, dan yang lainnya. Dan kita sulit sekali menemukan ini menurut keyakinan saya. Iya. Kita sulit sekali menemukan orang Sumatera Barat itu suka dengan Pak Jokowi, kecuali mungkin udah Hasan Nasbi ya. Iya. Nah, dan sama Ade Armando. Betul ya, mereka dari sana. Bang ya? Ade Armando Ya. sama Mas Hasan Nasbi. Jadi saya merasa bahwa ini sesuatu yang dipelihara, dinarasikan oleh sosial media, dan terus ada hingga saat ini. Dan bukan artinya saya mengatakan mereka tersebut dengan menegasikan mereka, oh kasihan Delu atau apa, bukan. Tapi ini bahkan adalah sesuatu yang harus direkonsiliasikan. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa tidak terwakilkan dan diwakili. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Pak JK, yang juga ternyata dipelintir loh Mas. Saya mendengarkan sampai selesai itu 40 sekian menit Jumpa khotbahnya. persnya itu. Bukan Oh, khotbahnya dia khotbahnya, yang ya. di Masjid UGM. Iya. Yang sejatinya nggak ada dia ngomong, hanya menjelaskan bahwa orang Islam itu membunuh orang Kristen karena merasa syahid dan juga sebaliknya. Yang kemarin tuh sempat dilaporkan. Betul, Ya. karena setengah jam setelahnya beliau juga menceritakan tentang bagaimana kiprah beliau di Poso saat beliau ini menantang para pemuka agama untuk menunjukkan, coba tunjukkan di kitab kalian di mana yang membunuh orang. Diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Tapi itu nggak dinaikkan. Nah jadi saya merasa bahwa ini narasi yang sama untuk mengengineer agar citra seseorang itu jatuh dan digantikan. Tentu saja bahan bakarnya adalah kemarahan dari ketidakpuasan. Nah Pak JK itu mengatakan ketidakadilan. Teman-teman dan saudara kita di daerah itu selain Jawa tadi memang hidup dalam kondisi yang nggak senyaman kita, Mas. Dan ini sesuatu yang harusnya itu diperhatikan. Dan nggak dulu ya. Kemarin tuh sebenarnya sempat untuk diusahakan untuk terjadi, tetapi kembali kita termakan oleh narasi. Saat ibu kota negara ingin dipindahkan ke IKN, dan saat itu di tengah, harapannya kan menyebarnya itu nggak di sepanjang Pulau Jawa yang selalu ikut teorinya Joyoboyo itu gitu loh, tapi lebih menyebar lagi. Tapi kan kembali, narasi itu ternyata malah dipergunakan sebagai cara mereka akhirnya nggak mendapatkan keadilan itu juga gitu. Nah, orang-orang ini itu akhirnya merasa kalau mengutip perkataan Pak JK itu, apapun caranya mengganti Pak Prabowo dan Gibran itu menjadi halal. Yang penting mereka ini harus turun dulu.
Mas Denny, Yes. sering disebut, saya melihat podcastnya yang menyebut kaum kalah tadi. Iya. Siapa sih sebenarnya kaum kalah itu? Ya tadi itu orang-orang yang selama Jadi ini yang berkaitan masih dengan pemilu Iya, sebelum-sebelumnya itu. kaum kalah ini adalah hasil dari polarisasi yang muncul sejak 2017. Ahok dan Anies. Iya. Dan itu masih dipelihara sampai sekarang. Masih, dan saya bahkan seperti tadi saya mengatakan bahwa cara untuk membuat bangsa ini lebih waras adalah dengan memberikan regulasi kepada sosial media. Maka cara yang terbaik untuk agar ini semua hilang itu adalah menghilangkan, saya setuju dengan Cak Islah, menghilangkan simbolnya. Kalau kemarin itu Pak Jokowi akhirnya menarik Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan, saya merasa bahwa ini, nah di titik ini, saya tuh disebut sebagai termul, Mas. Tapi di titik ini, mereka langsung akhirnya berubah karena mereka nggak mengerti pola pikir saya. Yang nanti saya akan jelaskan apa pola pikirnya. Saya merasa bahwa Gibran ini hanya membawa Pak Prabowo hingga 5 tahun pertama. 5 tahun berikutnya, kalau bisa nggak usah ada pemilu. Tapi wakil presidennya kalau bisa Anies Baswedan. Kenapa seperti itu? Karena saya tetap berharap bahwa terjadi rekonsiliasi. Oke, itu yang disebut pola pikir tadi di belakangnya. Iya, saat Mas Anies ini dibunuh, simbolnya ya, bukan beliaunya ya. Otomatis perlawanan itu jadi hilang. Sama saat Pak Prabowo kemarin dibunuh. Dalam tanda kutip. Iya. Rekonsiliasi itu adalah kunci agar pembelahan yang selama ini terjadi dan sampai sekarang disebut Mas Denny kaum kalah tadi itu bisa merasa adil. Iya. Gitu. Dan saat itu terjadi, kita akhirnya mendapatkan demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Dibandingkan kita, kalau orang Tulungagung bilang etok-etok Mas. Iya kan, cuman pretending gitu loh, menjadi bangsa yang berdemokrasi, tapi pada dasarnya kita nggak ngerti artinya sendiri itu apa. Saya lihat Mas Denny sangat menjaga betul harmoni ya. Karena itu yang menjaga kewarasan kita di saat, nah ini jawaban yang ingin saya kasih tadi ya. Saat dunia sudah ada di dalam echo chamber, hyperrealitas ini membuat kita percaya kepada sesuatu yang nggak real, melainkan apa yang kita ingin dengar dan ingin kita lihat. Maka mencoba mengkonsumsi dan mendigest ya, mencerna sesuatu yang tidak kita sukai, itu adalah cara kita menjadi waras, Mas. Bahkan saya mengikuti grup-grup fanatis Anies Baswedan atau saya memfollow akun Refli Harun, Hersuberno Arif yang berlawanan dengan apapun, karena saya ingin mendengarkan dari sudut pandang orang-orang ini tadi. Jadi apa yang Mas Denny tangkap dari mendengarkan, melihat pola? Ketidakpuasan. Betul, ketidakadilan. Karena selama ini memang itu betul ada. Ketidakadilan dalam pengertian objektif atau ketidakpuasan pribadi? Objektif yang terus kemudian dibumbui oleh ketidakpuasan pribadi, menjadikan sesuatu yang akhirnya tadi itu Mas, menghalalkan karena saya menuju ke sana, maka apapun yang akan saya lakukan, saya mengira begitu ya. Ini menjadi halal untuk dilakukan. Dan akhirnya muncullah kemarin itu, dan saya menganggap juga apa yang dilakukan Prof. Saiful Mujani itu kemarin itu, dia itu terbawa suasana Mas. Dia sebenarnya nggak pengen ngomong itu, tapi kebablasan terus direkam, disebarkan, kejadian kayak sekarang ini. Saya kira itu sih yang terjadi. Oke, jadi sebenarnya yang dimaksud dalam tanda kutip kaum kalah itu adalah persoalan ketidakadilan. Iya, begitu. saya nggak mau. Ketidakadilan ini menurut Mas Denny lebih subjektif atau objektif? Saya kira objektif ya. Karena ya saya berarti ada kesalahan, ada ketidakadilan dong di sisi pemerintah. Iya, begitu. Jelas. Selama ini saya merasa bahwa Indonesia ini sejak merdeka itu nggak pernah adil dengan saudara-saudara kita yang di luar Pulau Jawa, Mas. Dan saya mengalami ini karena saya ngamen itu dari Jayapura ya sampai ke Aceh belum ya, ke Medan ya. Dan kota-kota yang ada di pulau besar yang ada di utara kita ini, dan saya merasakan sekali hal itu. Yang diperparah lagi bahwa kita tahu hasil bumi, tambang dan sebagainya itu berasal dari tempat-tempat itu, bukan dari hanya Pulau Jawa, bahkan itu menyumbang sangat kecil. Dan ini kan sesuatu yang kebayang Mas, udah 80 tahun lebih kita merdeka tapi mereka belum mendapatkan itu, dan wajar mereka seperti itu. Tapi jangan sampai ini menjadi sesuatu yang akhirnya digunakan oleh
orang-orang yang, dan ini bisa saja orang dari luar, kalau kata Pak Prabowo asing, atau orang-orang Indonesia sendiri yang tidak peduli dengan harmoni dan peduli hanya dengan kepentingan mereka sendiri. Nah, saya agak mungkin nanti bisa diulang Mas Denny Boleh, Mas. penjelasannya. Iya. Tadi di awal Mas Denny tidak begitu happy atau tidak serak dengan yang disebut oposisi. Iya. Tapi juga mengakui adanya ketidakadilan. Betul. Nah, bukankah ketidakadilan itu bisa diperjuangkan ketika kita menjadi kritis yang konstruktif untuk melihat dari luar atau katakanlah menjadi oposisi? Betul, Mas. Tapi ini tanpa kartu ya. Iya. Saya kira itu sudah ada tempatnya. Cuman kita tidak menggunakan itu dengan baik. Nah, selama ini caranya yang salah. Oposisi ini jika tetap dilakukan secara konstitusional, itu sesuatu yang saya kira akan menjaga order, Mas. Nah, dan ini ada jawabannya juga nanti ya setelah ini. Tapi ingatkan saya untuk cerita itu. Masalahnya sekarang ini, apapun yang di sosial media ini seakan-akan akan bisa dipergunakan sebagai sebuah bola liar yang akan digunakan untuk hal yang lebih besar. Kita tahu bahwa di Asia Tengah, penggulingan atau regime change itu terjadi karena color revolution dan hal-hal yang bisa dipicu oleh sosial media itu sendiri, dan itu digerakkan Arab secara Spring. remote, Arab Spring. secara remote dari jauh, Mas. Nah, apakah kita mau dengan cara seperti itu? Maka oposisinya pun, Mas, itu pun harus dengan terkendali. Tidak bisa dengan cara seperti sekarang ini. Maksudnya terkendali seperti apa tuh? Terkendali adalah memastikan ini memang sesuatu yang muncul dari diri kita sendiri. Dalam setiap hari pun, Mas. Bahkan saat ini pun. Dalam pemikiran Mas. Mas itu selalu beroposisi dengan diri Mas sendiri dan kadang juga mendukung itu tadi. Dan itulah yang menimbulkan dialektika. Yang membuat akhirnya kita ini menjadi seorang homo sapien yang akhirnya nggak cuman itu saja, tapi berkembang dengan lebih baik lagi. Berdialektika terus menerus. Iya, seperti itu. Nah, tapi kan sekarang ini kebablasan oposisinya menggunakan demokrasi bukan yang Pancasila, dan akhirnya jadilah apa yang terjadi sekarang ini. Harusnya kan kita mengikuti pemusyawaratan perwakilan, Mas. Ini yang kita harus kembali lagi ke situ dan ke situ. Sekarang seakan-akan semua orang punya suara yang valid, sama dengan misalkan saya berdebat dengan orang yang lain, yang ini tidak terukur gitu, Mas. Jadi bukan artinya di sini oposisi dalam demokrasi yang mereka mengerti itu loh, Mas, yang saya itu oposisi juga. Bahkan saat saya mengatakan saya tidak percaya dengan oposisi, saya sudah menjadi oposisi kan. Betul. Jadi artinya persoalan tempat saja ya. Cara, Mas. Cara dan aturan. Nah, kalau kita tarik lebih jauh lagi, kekacauan ini itu saya merasa terjadi karena tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Law itu nggak ada, adanya lawyer. Negara Indonesia bukan negara hukum, tapi negara lawyer. Supremasi hukumnya masih dipertanyakan. Semua bisa diatur. Atau saya pernah berdiskusi di sini juga dengan seorang profesor ilmu politik menyatakan memang artikulasi kita yang tersumbat. Artinya berdemokrasi, beroposisi bukan di gedung perwakilan tapi di media sosial. Betul. Mas Denny melihat itu merunyamkan juga enggak? Apakah merunyamkan? Iya, tapi ini adalah sebuah cara kita menyembuhkan diri kita sendiri. Saya setuju dengan pernyataan beliau bahwa itu semua tersumbat. Nah, tapi bukan artinya terus kita melegalkan pertempuran, bahkan ini bukan hanya olah pikir, tapi olah prasangka. Ya kita tahu lah media sosial seperti apa. Iya, seperti itu, Mas. Jadi nggak terus ujuk-ujuk karena kita ini nggak mampu pergi ke dokter, pergi ke dukun akan sembuh, enggak gitu. Jadi sekali lagi bahwa narasi pelengseran presiden dan wakil presiden yang kemarin atau presiden di-engineer, Mas. Itu di-engineer. Dan menurut Mas Denny itu tidak akan membesar ya. Kalau membaca Antara tadi tidak membesar ya. Nggak membesar karena modalnya lagi dipakai perang, Mas. Gimana itu biar pemirsa juga paham itu. Saya merasa karena ya modalnya sekarang ini ya sebenarnya kan menggerakkan dunia ini kalau bukan Amerika dengan petrodollar dan sebagainya ini, ya saya tetap percaya bahwa kalau orang bilang oligarki internasional ya, ini memang benar ada dan saat ini mereka ini sedang
sponsornya lagi sibuk dengan dirinya begitu. Dengan permainan yang lebih besar, Mas. Iya. Jadi Indonesia ini kayak cuman, dan Prabowo juga kayaknya baik-baik sama kita. Jadi mereka nggak punya appetite yang untuk ikut ngedanain. Akhirnya yang bermain hanyalah orang-orang lokal. Makanya kayak mau meledak kecil lagi, meledak kecil lagi. Nah, sebelum ini meledak, harapannya itu tadi, simbolnya harus dibunuh, Mas. Agar harmoni ini tercipta. Dengan rekonsiliasi ya. Yes. Dan kalau itu tercipta, Mas, akan sulit menimbulkan sosok lagi yang sosok ini dibuat, Mas. Itu melalui darah dan banyak sekali hal-hal yang kita sudah lalui selama ini. 2017, Mas, kebayang ya, kita melihat itu dan terus-menerus hingga saat ini hanya berganti-ganti istilah. Dulu ada kampret, cebong. Sekarang berubah karena kampretnya udah sama cebong jadi termul dan apalagi. Mau sampai kapan kita seperti ini? Ini persis sama seperti Indonesia yang baru merdeka. Lalu Bung Hatta mengumumkan bahwa Indonesia ini akan menerima satu demokrasi yang membolehkan partai. Terus tiba-tiba ratusan partai, Mas, berdiri. Saya kira ini kondisi yang sama saat ini dengan sosial media dan segala rupanya itu. Oke. Nah, ini tadi sudah pertanyaan diskusi kritisnya sudah kita lewati dikit nih. Tapi ada satu hal yang sekarang kita hadapi nih, Mas Denny nih. Jika Anda membaca, nanti baca kartu lagi mungkin. Boleh, Mas. Polanya ini seberapa besar goncangan yang bakal dialami oleh kita sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan adanya krisis di Timur Tengah, agresi yang belum berhenti kan, perundingan juga gagal gitu ya, belum gagal sih tapi surut begitu, terus gencatan senjata juga katanya mau habis begitu, ancaman-ancaman di Selat Hormuz juga. Kalau analisa ekonominya kan akan rantai pasok kita akan terganggu begitu ya. Ini analisa datanya Mas Denny juga paham. Terus kemudian suplai energi kita juga setidaknya pasti ada hambatan juga. Tapi yang paling penting adalah dampak multiplier dari negara-negara yang kena dampak dari Selat Hormuz atau perang di Timur Tengah. Contoh Cina misalnya kalau terjadi penurunan ekonomi pasti dampaknya ke kita kan. Betul. Itu pembacaan secara data. Nah, kalau pembacaan Mas Denny dengan dampaknya datanya Mas Denny seperti apa? Ini saya cek gini aja biar. Mas monggo, Mas. Saya ambil. Yes. Saya nggak kelihatan mata saya. Ya, nggak apa-apa. Oke. The Two of Pentacles. Akhirnya lengkap, Mas. Ada semua lambang di sini. Ada Pentacles, ada Swords, ada. Oh, itu Pentacles. Pentacles ya, atau medali ya kita bilang ya. Semua ada di sini. Nah, seorang juggler yang melemparkan si medali ini. Namanya juggler? Bukan, juggler itu seseorang. Juggling. Juggling ya, seseorang yang ahli melakukan sesuatu karena dia berulang kali melakukan itu. Nah, maka kita harus kembali bukan ke sesuatu yang kita ingin kita dengar dan ingin kita lihat. Tapi kepada data itu sendiri. Bangsa Indonesia ini saya pikir sudah melalui banyak krisis. Dan mereka ini kuat. Tapi memang susah maju. Jadi kalau dibilang dampaknya akan seperti apa, saya tetap melihat bahwa Indonesia ini akan tetap menjadi salah satu tempat yang paling aman dan baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Tetapi yang saya lihat di sini, kalau kita mempergunakan kebiasaannya bukan kebiasaan melihat data yang tepat, tapi melainkan kepada data yang buruk, maka yang muncul adalah ketakutan itu. Dan ketakutan itu akan termanifestasi. Maka kita akan, ya tadi itu, we are what we think. Apa yang kita pikirkan akan menjadi nyata. Self-fulfilled prophecy. Ramalan yang jadi nyata karena kita berulang kali. Sehingga itu akan terjadi, Mas. Nah, maka bagaimana caranya menyebarkan narasi positif agar narasi yang negatif dan ketakutan itu tidak terjadi. Dan toh selama ini ternyata kita ini itu selalu lebih memilih mengambil ketakutannya. Kalau gelas itu terisi setengah, orang kita melihatnya setengah penuh atau setengah kosong. Orang Indonesia bilang setengah kosong, Mas. Bukan setengah penuh. Mereka ini mengira itu akan terus depleting, berkurang. Padahal bisa saja ada air yang akan masuk ke situ. Juga sama dengan saat kemarin tiba-tiba Pak Prabowo mengatakan BBM
subsidi tidak naik hingga Desember. Orang Indonesia langsung curiga, apa nih yang dikorbankan beliau sehingga itu kan pemikiran yang sakit, Mas. Karena Yang tadi melihat gelas setengah kosong iya, tadi. betul. Bahkan terakhir Pak Prabowo mengatakan Indonesia berapa puluh hektar membangun tower untuk jemaah hajinya, dan bahkan jemaah haji ini akan dipangkas nggak sampai sekarang berapa 40 tahun ya, atau berapa tahun menanti. Ya, sampai 40 tahun. Iya. Dan bahkan dikurangi 2 juta rupiah per jemaat nanti. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa apapun yang ada ini selalu dipikirkan yang negatifnya, Mas. Padahal kita tahu kita selalu memiliki hal-hal yang positif di setiap kali hal itu tadi. Nah, kalau kita bisa mengadopsi pemikiran itu tadi, maka apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berharap perhatian, AdSense, dan juga engagement, karena itu satu-satunya cara kita bisa menumbuhkan channel YouTube kita, Mas. Dan mereka menggunakan narasi-narasi itu lebih suka, karena itu lebih dikonsumsi, ketakutan, Mas. Kalau mereka menceritakan tentang hal-hal yang positif, penontonnya paling cuma ratusan, ribuan seperti itu. Maka ya itu tadi, Mas. Ini akan bisa kita hentikan. Karena sejatinya kalau kita mengutip Gandhi atau mungkin kita melihat Jepang pernah melakukan, China pernah melakukan, Rusia juga pernah melakukan. Mengapa disebut sebagai tirai bambu? Jepang juga pernah menutup dirinya. Gandhi juga pernah, yuk kita swadesi kembali. Dan perestroika ya kalau nggak salah ya, kalau Uni Soviet saat itu. Glasnost dan Ya, perestroika. Selain Uni Soviet terutama Barat kita tutup, Indonesia tuh bisa hidup kok, Mas. Kita jangan akhirnya mati di lumbung padi. Nah, ini kan ayam mati di lumbung padi karena kita bermimpi terhadap sesuatu yang sejatinya nggak kita perlukan. Itu, Mas. Jadi artinya bahwa kalau kita berpikir krisis di Timur Tengah itu menyebabkan krisis di kita, Ya. itu bisa saja terjadi. Gitu. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan akan lebih parah. Tapi kalau kita berpikir bahwa ini adalah kesempatan dan toh ini nggak akan berefek secara directly ke kita, kita akan bisa sukses. Bahkan sejatinya ini adalah saat kita bisa menyalip di tikungan, Mas. Karena kalau kita bersaing secara fair, nggak akan menang, Mas. Pebasket Indonesia nggak akan menang lawan pebasket Amerika Serikat di NBA. Bahkan mereka pun mengengineer peraturannya. Mas pernah dengar tentang bola pingpong yang putih itu? Sekarang kan dirubah warnanya jadi kuning. Itu konon katanya, nanti dibenarkan ya di komen ya, kolom komentar ya. Karena soalnya di tempat saya masih putih, Mas, pakainya. iya, karena kalau kompetisi itu sering kompetisi kompetisi betul, itu dirubah itu karena katanya orang China itu pupilnya itu lebih cepat menangkap warna putih dibandingin warna kuning. Oh, oke. Jadi kalau mereka nggak bisa menang, Mas, rubah peraturannya. Nah, mau sampai kapan kita ikut cara main mereka? Ini adalah kesempatan di mana kita itu akan bisa menyalip di tikungan asalkan kita bersatu. Dengan kata lain, di balik krisis itu ada peluang. Dan peluang itulah yang harus kita lihat. Tapi kita ya. harus adil juga. Itu yang belum didapatkan oleh semua presiden yang selama ini ada. Dan saya kira Pak Prabowo memiliki kemampuan untuk itu. Karena sekali dalam seumur Indonesia, akhirnya kita mendapatkan presiden yang bukan petugas partai. Yang dia adalah pemimpin partai. Pemilik partai. Pemilik partai. Dan dia sudah mengalami kekalahan sebelum akhirnya mendapatkan kemenangan. Gak ujuk-ujuk kayak Pak Jokowi yang Pak Jokowi ini kayak Mayor Teddy. Letnan Kolonel Teddy. Letkol Teddy. Jalannya enak tuh terus-menerus seperti itu. Tapi Pak Prabowo mengalami kekalahan dan saya pikir dengan seperti itu harapan saya Pak Prabowo bisa mengadopsi pola pikir seperti saya yang mencoba untuk kita memang untuk harmoni kita mungkin harus mendengarkan sesuatu yang nggak kita sukai. Kunci jawabannya. Kita mampu untuk mendengarkan yang kita bahkan tidak sukai ya. Dan kita bisa merangkul untuk harmoni tadi. Rekonsiliasi, Mas Denny. Betul. Makasih, Mas Denny. Saya yang terima kasih kesempatannya. Itulah obrolan kita dengan Mas Denny Darko. Ternyata di balik kartu dan narasi yang dibaca, ada cara pandang yang tak kalah menarik mengenai bangsa ini yang terus bergerak. Seringkali kita terlalu sibuk hanya dengan angka, survei, dan analisa yang nampak di permukaan. Sampai lupa ada pola-pola di bawahnya yang sesungguhnya penting untuk dipahami. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa tinggalkan komentar. Saya Jus Darmawan, sampai jumpa di episode Common Ground selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Denny. Terima kasih, Mas.